Kan kita tahu ya kalau TPU Siraraga Kelurahan Nagasari ini kan persis ada di perkotaan Pak. Betul. Lokasinya persis ada di perkotaan. Nah, ada nggak Pak apa nama podcastnya Radar Karawang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast Radar Karawang. Kali ini kita telah hadir di podcast Radar Karawang, Humas TPU Sirnaraga, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Bapak Berli. Ya. Apa kabar Pak Berli? Alhamdulillah baik. Kang Berli ya. Iya. Sudah lama Pak menjadi pengurus TPU Sirnaraga di Nagasari. Pengurus itu sebetulnya dipilih ya kalau jadi bukan begitu tiba-tiba jadi pengurus ya. Itu dipilih dari desa. Saya menjabat dari tahun 2018 akhir ya. Jadi kurang lebih 3 tahun lebih. Dan juga itu ada masa jabatannya pengurus makam juga gitu. Ada masa jabatan. Ada masa jabatan. Jadi tidak hanya kepala desa ya Pak? Iya, Iya. itu 3 tahun, per 3 tahun nanti diadakan pemilihan. Kalau untuk proses pemilihannya bagaimana Pak? Teknis. Kalau yang sudah pernah saya ikutin ya, itu dari Desa Nagasari memilih beberapa RW yang posisinya berdekatan dengan lokasi pemakaman gitu. Nanti utusannya dari masing-masing RT itu mempunyai satu hak pilih untuk memilih siapa calon ketua dari pemakaman tersebut. Gitu. Jadi masa jabatannya 3 tahun Pak ya? 3 tahun. 3 tahun. Nah kemudian Pak, motivasi Bapak menjadi bagian dari pengurus TPU ini apa Pak ya? Kalau motivasi ya itu motivasinya kemanusiaan aja ya. Kemanusiaan. Nah, karena kalau pemakaman terutama di TPU Nagasari itu semua murni dari hasil sumbangan daripada pemakaman ataupun ahli waris dari keluarga yang dimakamkan gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara ada bantuan dari sini, selama saya menjabat belum pernah ada. Belum pernah ada bantuan. Iya, paling bantuan ya dari keluarga almarhum, dia ada sedikit rezeki kadang ngasih sumbangan gitu kan. Nah kita kepengurusan dan simpatisan yang ada di pemakaman Sadamalun ini ya dari itu aja kita sumber dananya. Gitu. Itu udah termasuk ke perawatan, bayar listrik, bayar ledeng udah ngambil dari sana semua. Ngambil dari sana ya. Nah, artinya Bapak dipilih ya, dipilih ketua ya. Ketua kalau pengurus dipilih oleh ketua. Oh ketua, ketua dipilih dan Bapak dapat honor nggak Pak? Izin? Nggak ada. Oh nggak ada honor. Nggak ada. Karena kalau saya mau itu status lahan dari pemakaman itu kan tanah wakaf ya. Jadi kita berusaha tidak komersil untuk pemakaman di sini. Jadi semua pemakaman, biaya pemakaman mungkin ada image gini, wah pemakaman di kota mah mahal dan bayar mahal gitu. Itu kita tidak mematok ya. Biaya pemakaman harus 2 juta, harus 1,5 juta. Semampunya dari keluarga almarhum. Ada mampunya sekian ya, sekian. Karena biaya pemakaman tersebut nanti kita akan bagikan ke yang ngegali. Satu kali penggalian tuh kurang lebih 10 orang ya. Kita juga harus siapin air yang ngegali, terus kopi, rokok dan makanan. Terus juga papan, kita juga harus beli papan buat pemakaman itu kan. Itu kalau rata-rata 4 lembar ya kita satu pemakaman tuh. Ya, harga papan kan 60.000 satu, tapi udah 240.000. Oke. Bapak izin, kalau untuk pengurus sendiri ada berapa Pak ya di TPU Sirnaraga? Kalau yang termasuk pengurus itu cuma ada 5 orang ya, dari ketua, humas, bendahara, terus juga ada koordinator lapangan, terus juga ada bagian umum ya. Bagian umum.
Terus kalau ada lagi 7 peserta, bukan 7 anggota ya, itu simpatisan. Biasanya mereka kita pakai saat ada penggalian, karena kan nggak mungkin kita pengurus 5 orang ini ngegali 5 orang tuh cukup berat kalau ngegali. Kurang lebih 3 jam ya satu kali penggalian normal ya. 3 jam ya? 3 jam ya. Iya Bapak, tadi ini pengurus ini kan tidak dapat honor ya, walaupun tadi SK-nya dari kelurahan ya, tapi tidak dapat honor. Iya. Nah, ini betul-betul kemanusiaan Pak. Ya kalau lari ke kemanusiaan gini, kalau kita semua lepas tangan, saya nggak mau karena nggak ada honornya apa, terus siapa yang mau makamin? Ya pemakaman itu wajib untuk yang hidup ya. Ya, yang udah meninggal itu mau dimakan mau nggak bukan urusan yang udah meninggal. Gitu. Karena itu tanggung jawab yang masih hidup gitu. Ya saya merasa terpanggilnya gitu. Kalau ini nggak mau ya ini almarhum siapa yang mau makamin? Ya. Karena tidak mungkin ini jasad ini menguburkan sendiri Pak. Iya, dan juga kita nggak bisa mundurin waktunya. Pokoknya, tanggung nih hari Sabtu, nggak bisa ngegali, libur. Ntar aja hari Senin, ya nggak bisa gitu kalau mau. Artinya berarti poin ini apa? Tugas orang yang hidup Pak ya, untuk kewajiban orang yang hidup ya. Mensegerakan pemakaman itu kewajiban. Maka itu yang dasarnya dari sana aja. Motivasi Bapak ingin menjadi bagian dari pengurus TPU. Saya rasa semua pengurus kan motivasinya ke sana, nggak hanya saya aja ketua atau apa. Kita punya komitmennya memang seperti itu dan memang harus seperti itu. Dan waktunya nggak tentu Pak ya. Waktu pemakaman itu 1 kali 24 jam dalam 7 hari. 1 kali 24 Jadi, jam. dibanding UGD mungkin kita saingan ya sama UGD ya, nggak ada libur. Nggak ada libur. Karena kita nggak tahu jam berapa yang mau meninggal kan. Malam pernah Pak, sering? Sering malah. Malam kita gimana, ada suatu dalil mungkin pemakaman itu sebaiknya disegerakan. Ya. Jadi kalau keluarga almarhum minta meninggal jam 9 pengen dimakamin, ya mau nggak mau itu tugas kita, tanggung jawab kita. Kita nggak ada alasan, wah poek gitu, atau hujan gitu kan, harus gitu. Kita nggak kenal itu malam, hujan atau ya hal-hal lain. Yang penting pemakaman harus dilaksanakan. Gitu. Harus dilaksanakan. Ya kita nggak bisa alasan gitu. Oke. Dan ini biasanya Mak kalau pemakaman malam, itu biasanya keluarga menghubungi Bapak almarhum atau bagaimana Pak mekanisme? Biasanya mereka menghubungi lewat handphone ya, karena juga di sana ada di pos itu ada nomor handphone yang bisa dihubungi 24 jam. Gitu. Jadi HP pengurus itu 24 jam kan? 24 jam. Jadi betul-betul ya kalau misalkan diminta untuk memakamkan, harus siap itu. Harus siap. Makanya semua pengurus itu rumahnya dekat makam semua. Oh, dekat makam semua. Oke, siap Bapak. Jadi tidak walaupun hujan, gelap itu kalau keluarga almarhum pengen hari itu juga. Jam itu juga ya. Luar biasa ini. Saat ini, saat COVID. Apa gimana? Kalau COVID itu pemakaman COVID itu kan 2 kali lebih lebar daripada pemakaman umum. Iya. Saat COVID itu kadang satu hari itu sampai 3 kali atau 4 kali pemakaman gitu kan. Dari segi karena lahan yang digali itu lebih besar ya, mungkin kita waktu menggali itu lebih lama dan lebih banyak personil yang kita gunakan. Tapi dari rumah sakit itu kita cuma dikasih waktu 3 jam. 3 jam tuh almarhum harus dimakamkan dengan peti gitu kan. Nah itu yang tantangan yang luar biasa. Oh di sana ada juga Pak ya? Kurang lebih ada 24 ya pemakaman COVID. Oh pemakaman COVID. Tapi semua standar prokes ya. Semua standar. Jadi kita tuh hanya ngegali aja. Saat menguburkan itu nanti dari Satgas COVID. Biasanya dari kecamatan. Oh jadi mau tidak mau ya, memang betul-betul kalau jadi pengurus ini mau tidak mau harus siap begitu ya, Pak. Siap. Dan nggak bisa libur. Ya. Dan lagi nih tidak punya honor ya, tidak dapat honor begitu dari ini ya, hanya mengandalkan sumbangan. Itu pun tidak dipatok Pak sumbangan. Tidak. Kan dari pertama juga saya sudah katakan, baik itu biaya pemakaman, biaya perawatan bulanan atau biaya perawatan tahunan,
itu sifatnya sumbangan, Sumbangan. bukan iuran. Kan kalau iuran kan tentu ditentukan ya biayanya sekian. Kalau kita enggak. Kadang-kadang ada keluarga yang mohon maaf kurang mampu saya paling minta mampunya berapa Iya. gitu. Kekurangannya biarin kita ya sedikit-sedikit mungkin ada uang kas di TPU. Jadi kita tutupin lah, yang penting yang ngegali ada untuk mereka pulang ke rumah, ada untuk ngopinya gitu. Iya, oke. Nah, ini Bapak apa namanya? Kalau di sana Pak di TPU Sirnaraga Desa Nagasari ini terhitung ada berapa Pemakaman di sana? Kalau total Ribuan pemakamannya itu mungkin dari 100 tahun ke belakang udah ada Oh, ya. sudah ada ya? Sudah ada ya. Nah, sementara Gitu. yang jadi pertanyaan yang rutin dari keluarga almarhum Yang sering jarah yang sering jarah atau sering nyumbang begitu, itu berapa persennya Pak kira-kira? Ya kalau kita rata-rata ya palingnya antara 50-60%. 50-60%. Ya. Iya. Kadang-kadang gini, mereka kadang-kadang sekarang dimakamin nih udah 2 tahun, udah 3 tahun baru ingat ini makam. Kadang-kadang patoknya kan kalau papan itu paling 1 tahun hilang. Ntar mereka cari-cari, makamnya sebelah mana, nyalahinnya ke pihak pemakaman. Pemakaman. Padahal kan kita nggak mungkin ngapalin satu-satu dari pemakaman itu. Jadi untuk keluarga almarhum ya kalau bisa ya tiap bulan ditengokin lah Ditengokin. makamnya gitu. Oke. Takutnya ntar sampai hilang nih digali, makanya enggak. Oke. Jadi betul-betul ini sumbangan Pak ya, adapun Iya. ini dari keluarga almarhum sumbangan dan Sumbangan. itu tidak dipatok Tidak. dan bahkan ada juga yang Tidak kita ambil. Tidak. Nah Bapak izin berarti teman-teman pengurus ini Pak standby Pak di sana. Iya. Kita kalau disebut standby sih ya biasanya kita dari jam 8 sampai maghrib itu pasti ada pengurus di pos gitu. Kecuali di atas jam 7, itu jam 7 malam itu mereka pada pulang sih. Tapi sewaktu-waktu ada telepon mereka ya standby sih. Standby. Jadi tinggal nunggu telepon ya langsung kumpul gitu. Iya. Tapi kalau untuk siang mereka standby. Standby sampai maghrib sih ya, Sampai pasti maghrib. ada gitu. Nah, kemudian Bapak ini kan kita tahu ya kalau TPU Sirnaraga Kelurahan Nagasari ini kan persis ada di perkotaan, Pak ya. Betul. Lokasinya persis Iya. ada di perkotaan. Nah, ada nggak Pak orang-orang yang jahil begitu di ini? Sementara kan kalau kita tahu kalau pemakaman tuh kalau di kampung-kampung biasanya kan takut, serem begitu Pak ya. Nah, kalau di kota ini gimana Pak? Ya karena lokasinya memang di pusat kota ya, mungkin ada kerawanan-kerawanan juga ya di sana. Setelah kita perbaiki ya, terutama depan itu udah dipagar, terus jalan juga bagus. Ada dampak negatifnya, ada yang sering bawa pacaran ke sana gitu. Apalagi tiap malam minggu gitu. Ada yang mojok lah katakanlah di situ kan. Ya kalau masih sekitar jam 10-an kan pengurus mungkin masih ada yang Masih ngontrol gitu. Kalau udah jam 11 sana ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi pernah mergokin Pak di pengurus? Kalau mergokin pernah, kalau yang nggak terlalu malam sih gitu ya. Yang jam 10 jam kadang-kadang kita jangan di sini gitu. Ini kan tempat pemakaman gitu. Karena memang nggak ada serem-seremnya tuh Pak. Ya mungkin karena terang juga tempatnya romantis kali. Romantis. Karena memang begini Pak, kalau sebagaimana kita ketahui ya, lokasi TPU Sirnaraga, Kelurahan Nagasari ini kan persis berdekatan dengan permukiman Pak ya? Iya, iya. Permukiman, jadi Berada di lingkungan. ya. Iya. Itu posisinya antara RW 7 sama RW 8 ya, di Nagasari. Nah kemudian Pak, kalau untuk itu pemakaman khusus warga setempat atau bisa juga dari luar daerah Pak? Enggak, kalau itu pemakaman khusus untuk Nagasari sebetulnya. Khusus untuk warga desa Nagasari. Kelurahan Nagasari. Kelurahan Nagasari. Nah, cuma ada beberapa hal, contohnya gini. Umpamanya dia tadinya asli di Nagasari, orang tuanya dimakamkan di ke Nagasari. Nah mereka pindah umpamanya ke Jakarta atau kemana gitu, keluar kota kan. Saat ada familinya meninggal pengen dimakamin lagi di Sadamalun walaupun mereka udah di luar kota, ya itu kita bisa terima. Karena ada keluarganya yang dimakamkan di sana.
Tapi kalau di luar dari desa Nagasari, itu kita percayakan lebih baik ke pemakaman di desa yang terdekatnya aja. Gitu. Siap. Oke Pak, tadi kembali lagi. Berarti tempat TPU Nagasari ini sering ya dijadikan tempat pacaran Pak ya? Sering ya, terutama kalau bulan-bulan puasa malah ramai. Itu karena apa Pak? Karena memang Karena sepi dan gelap ya. Oh, sepi dan gelap. Karena perumahan penduduk cuman nggak sampai ke areal sekitar pemakaman gitu kan. Juga di luar perumahan pemukiman penduduk sih, gitu. Dan juga ya mungkin karena nyaman ya, mungkin bersih atau gimana gitu. Iya. Malah mengundang yang lain-lain gitu. Gitu. Oke. Artinya memang tidak ada gerbang Pak di sana atau gimana Pak? Kita gerbang di depan ada, kalau di depan itu pasti dikunci ya. Dikunci. Itu pun dikunci malam ya, posisinya udah jam 10 baru kita kunci. Kalau masih jam 8, jam 7 itu nggak kita kunci ya. Cuman kalau yang di belakang nggak ada gerbang. Nggak ada gitu. gerbang. Jadi cuman ada pagar BRC gitu aja gitu kan. Nah di belakang juga ada pos, itu ada tempat duduk atau apa. Nah biasanya mereka malah pakai di pos gitu. Oh jadi karena memang tidak di gerbang. Tidak di gerbang. Tidak ada gerbang ya di belakang itu. Dan Jadi juga kalau yang di belakang cukup gelap juga, remang-remang juga. remang-remang ya. Oke, berarti ini mereka akses mereka masuk nih lewat belakang. Berarti karena kalau depan ini pasti dikunci ya, ada gerbang. Nah kemudian Pak dari karena tidak di gerbang itu kan, kalau dari belakang karena lokasinya ada di wilayah perkotaan ya. Artinya tadi juga ada ya yang pacaran, yang apa mereka berani-beraninya gitu pacaran di pemakaman. Nah pernah tidak Pak ada kehilangan atau apa begitu kalau kehilangan masalah kriminalitas itu jangankan yang itu ya, pos sendiri juga ada yang ngebobol. Oh, pos sendiri? Pos pemakaman kita yang di depan itu, itu sempat sampai 2 kali ya kebobolan. Pos kuburan? Dibongkar gitu. Sangka mereka mungkin ada uang kotak amal itu mungkin ada isinya gitu kan. Sampai dijebol itu. Oh dijebol. Yang kedua belum lama lah, ada sebulan kemarin ya. Yaitu peralatan kita semacam bor atau alat-alat pemakaman malah diambil. Alat pemakaman diambil. Semacam pacul masih diambil juga. Iya. Ya itulah kerawanannya mungkin dari segi penerangan memang kurang ya kalau yang di samping makam sama yang di belakang. Oh PJU itu ya. PJU. Kalau di depan udah terang lah kalau di depan. Tapi di pemakaman itu sendiri sih ada PJU, itu cuman ada 8 titik ya, 8 titik PJU-nya. Cuman lampunya kecil-kecil. Lalu apa yang diharapkan Pak dari pengurus ini? Ya kalau melihat kejadian tadi harapan saya ya untuk meningkatkan keamanan daripada TPU itu sendiri gitu. Saya pengen tuh kalau bisa sih yang belakang juga sekalian dibikinin gerbang gitu, jangan yang belakang. Jangan yang di depan doang dibikinin gerbang kan. Ya kan belakangnya sekalian sama sampingnya gitu kan, jadi ngebenteng gitu. Gitu. Mungkin bisa meminimalkan kriminalitas atau juga asusila seperti tadi itu. Oke, siap. Berarti yang di gerbang yang di pagar ini yang depan aja. Itu kalau pagar di depan dulu dari Pemda ya? Oh, ada dari Pemda. Itu hanya depan? Depan aja. Pinggir enggak, belakang enggak. Jadi dari jalan kelihatannya bagus. Oh iya, karena memang kalau dari jalan saya lihat bagus ya pagar. Mungkin banyak yang lewatnya lihat depannya doang gitu. Pas lihat ke belakang bisa ini ya, artinya lebih bagus yang di depan lah daripada yang di belakang. Jadi berarti pengurus ini berharap ada pemagaran gitu ya untuk TPU pemagaran dan bikin gerbang yang di belakang. Dan penerangan yang di belakang tuh masih kurang, cuma 1 PJU di belakang ya. Karena gelap begitu Pak ya, gelap ya. Dan itu jadi dan juga itu jalan pintas yang mau ke pasar bisa lewat. Oh bisa lewat situ. Itu namanya ada gang gang Ayudinar ya. Oh Ayudinar iya. Itu akses ke pasar bisa itu dari pos belakang itu bisa ke pasar, bisa ke Tuparep lagi gitu kan. Oke. Karena
jalan alternatif lah, kalau macet di Tuparep pasti banyak yang lewat ke Oh, sana. pasti banyak lewat sana ya. Betul. Oke. Oke, berarti yang diharapkan ini dari kejadian itu biar tidak terulang kan ya. Iya. Bahkan sampai dibobol ya. Iya. Apa pos Sampai gergaji apa diambil ya, segitunya ya. Iya. Padahal buat apa gitu. Toh harganya nggak seberapa. Keranda ada Pak? Keranda masih ada? Keranda Aman? kita ada. Keranda sih aman karena berat juga ya pokoknya. Kalau keranda aman Pak ya. Oke. Oh iya, juga nggak inget keranda juga, kita ada satu set ya keranda dengan pemandian itu. Ada kendalanya gini, apabila ada pemakaman dalam satu hari dalam waktu yang sama itu ada 2 pemakaman, kita repot. Oh repot. Ya kerandanya cuma ada satu kan. Keranda satu. Nah, jadi nggak ada cadangan gitu. Kalau pemakaman satu sih oke, nggak masalah ya. Tapi pernah Pak? Pernah. Dalam satu waktu Pernah. Ya, tapi kita solusinya kita pinjam dulu yang musola atau yang depan. Iya. Gitu. Yang penting ya, tapi alangkah baiknya kalau ada 2 kan enak gitu. Enak ya, iya. Jadi nggak harus nunggu dulu ini ya. Gitu. Oke, siap Pak. Kemudian Pak, itu kan apa namanya? Tadi kita dengar juga dari Bapak bahwa entah ini ada di wilayah perkotaan atau gimana gitu ya, sehingga mereka berani-beraninya membobol pos, kemudian pacaran di makam begitu ya. Iya. Ini kejadian ini sudah lama belum Pak kalau untuk pacaran ini Pak? Udah lama ya. Oh udah lama ya. Terus juga tiap habis malam minggu itu banyak bekas-bekas botol minuman apa yang dilempar ke jalan. Oh. Itu tiap hari Minggu pagi pasti aja banyak beling lah gitu. Di area Iya, pemakaman di itu? jalan yang depan pemakaman itu kan itu jalan ramai juga ya. Itu kadang-kadang ada beberapa kali ya ada terjadi tawuran di depan situ kan. Itu Jalan Raden Saleh Pak ya? Raden Muhammad Saleh. Raden Muhammad Saleh. Iya. Oke. Di lokasi pemakaman TPU Sirna Raga Kelurahan Nagasari ini berada di Jalan Raden Muhammad Saleh ya. Iya. Terus tembusannya ke Kertabumi itu Pak ya? Tembusannya ke Tuparep bisa, Tuparep ya. Terus ke Rawasari atau ke Jalan Pramuka itu. Jalan bisa, Pramuka ya, ke bisa. Masjid Nurul Anwar itu. Jalan bagian dari jalan alternatif itu Pak ya? Iya, Sering iya. di ini ya umumnya. Nah juga itu kendala juga saat pemakaman, biasanya kan mobil pada parkir apa bikin macet. Oh itu macet ya pasti. Karena arus lalu lintas ke sana cukup padat gitu kan. Itu teh satu arah atau dua? Enggak one way, cuman 2 arah gitu. Terutama saat-saat hari Idul Fitri gitu kan, atau Idul Adha itu kan udah yang parkirnya di paralel gitu kan. Kendaraan dua arah gitu ya. Tambah lagi pemakaman. Nah itu ada kendala dari kalau jalan sih. Lumayan juga ya kalau ngomongin bareng apa namanya petugas TPU ini ternyata kompleks juga masalah. Komplek. Cuman kita memandangnya kadang udah urusan yang meninggal aja begitu kan. Urusan urusan pemakaman aja, padahal Bapak ini memikirkan bagaimana supaya ketika ada yang meninggal ini tidak macet, kemudian keamanannya, kebersihannya dan sebagainya ya begitu ya. Terus juga ngejaga makamnya. Menjaga makam. Iya. Kadang-kadang mungkin ada pernah ada beberapa kasus. Itu ada makam baru udah di keramik atau apa. Malamnya ada yang ngancurin gitu. Ada. Mungkin saya motifnya nggak tahu gitu kan. Yang pasti ya karena dari belakang itu memang nggak ada gerbang atau apa kan. Nah itu kan mau nggak mau tanggung jawabnya ke kita. Iya. Ya sejauh ini ya kita perbaiki aja. Itu dirusak kuburan. Ada yang rusak gitu. Segitunya ya. Nggak tahu ada unsur apa dengan almarhum gitu mungkin kan. Ya yang memang nggak banyak kasus seperti itu, nggak banyak. Tapi ada gitu. Ada ya. Makanya itu tadi petugas berharap. Iya, itu di belakang tuh di gerbang. Ya. Gitu. Kalau untuk depan sudahlah. Jadi kalau di gerbang itu kan kita bisa malam itu nggak usah kita
buka gerbang belakang itu kan dari sore udah kita gembok gitu kan. Itu untuk menjaga keamanan dari makam itu. Bukan artian di makam ini ada apa gitu kan. Gitu. Artinya pengalaman dari kejadian itu tadi ada yang merusak ada yang merusak makam begitu ya, kemudian jadi tempat pacaran, kemudian membobolan. Waduh. Untung keranda tidak hilang, Pak ya. Ya, mungkin masih ngeri ya mungkin keranda. Keranda. Oke, Bapak. Nah, kemudian Bapak begini, Bapak ini kan sehari-hari di di area pemakaman, Iya, Pak iya. ya. Saya ingin cerita dari Bapak. Ada nggak pengalaman Bapak? Umumnya kan orang makam ini kan Serem. ya serem ya. Saya berhubungan dengan goibnya. Goib mungkin. begitu. Gimana, Pak? Boleh cerita, Pak? Kalau secara menyaksikan sih enggak ya, saya belum pernah kalau lihat secara. Tapi cuman gangguan-gangguan, kadang ada suara atau ada wangi-wangian saat pemakaman gitu. Itu sering, terutama kalau pemakaman malam ya. Sering ada ada suara yang nangis atau ada suara yang ketawa. Ya itu gimana, kita harus tetap lakuin gitu. Tetap lah. Pemakaman ya harus diterusin, nggak boleh kabur. Nggak boleh kabur. Barangkali teman Bapak kabur begitu, ada nggak kejadian? Alhamdulillah, kayaknya mereka udah bersahabat, jadi biasa-biasa aja. Udah bersahabat ya. Oke. Tapi takut, Pak? Ada nggak sih rasa takut ya, wajar, semua orang Wajar. pasti takut ya. Cuman kita menyikapinya kita nggak ganggu mereka gitu ya. Mudah-mudahan mereka juga jangan ganggu kita, atau kita juga lagi bekerja gitu, nggak ngeganggu keberadaan mereka. Ya kita masing-masing aja lah. Saya lagi ngegali, itu lagi ngeliatin, ya silahkan ngeliatin gitu. Yang penting jangan mengganggu. Yang penting jangan ganggu gitu. Jadi kalau lihat secara wujudnya belum, Pak ya. Cuman kalau mendengar kemudian mencium wangi-wangian itu pernah ya. Sering lah. Sering dialami. Tapi nggak ada yang kabur, Pak ya. Sejauh ini belum ada. Belum ada sejauh ini. Karena sehari-hari di makam mungkin ngerasa nggak aneh juga gitu. Udah aneh. Makanya saya juga, teman-teman, saya juga tadi sempat lihat keliling makam. Memang saya kira rapi. Kemudian kebetulan saya ke sana tuh ada kerja bakti juga, padahal saya nggak tahu nih, rencananya kan saya mau mampir aja, ternyata ada yang kerja bakti. Ternyata bukan hanya biasa kan Idul Fitri ya, itu ya momentum lah. Kalau 1 tahun sekali rumputnya malah 3. Itu biasanya kita tiap bulan di awal bulan atau minggu kedua. Jadi kita nggak langsung semua sih, titik sebelah sini dulu gitu. Iya. Nanti bertahap gitu. Iya. Jadi dirotasi aja kerja baktinya. Karena memang aktif ya. Saya lihat aktif, guyup juga ya. Pasti kalau misalkan lewat jalan Muhammad Raden Muhammad Saleh. Itu kalau lihat ke pos TPU Siraraga itu pasti ada yang nongkrong, Pak ya? Pasti ada orang ya. Pasti ada orang. Nggak mungkin kosong ya. Dan itu dipastikan pengurus semua, Pak ya? Pengurus ya. Semua. Aktif sekali. Selain itu apa sih, Pak? Kerja Bapak itu, aktivitas Bapak di luar itu, atau hanya sebatas jaga di pos? Yang pertama itu kalau di pos itu tanggung jawab ya, tanggung jawab dari pekerjaan ataupun resiko dari pekerjaan. Tapi saya juga tidak menutup untuk pengurus yang lain, kadang-kadang mereka ada pekerjaan di luar, itu silakan aja gitu. Toh ya daripada kita tidak mencukupi di sini, silakan kalau mau cari tambahan di luar apa. Tapi dengan ketentuan apabila ada pemakaman itu mereka harus ada, terutama pengurus ya. Terutama pengurus harus standby gitu. Oke, siap. Kalau mau umpamanya sehari-hari kan kadang yang nggak tiap hari kan ada pemakaman gitu. Kadang mereka ada pekerjaan di luar atau apa, silakan. Yang penting pos itu ada yang nunggu gitu. Jangan sampai kosong gitu. Izin, Pak, kalau Bapak berarti sekarang sudah berapa tahun, Pak? 3 tahun ya? 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih ya. Harusnya udah diganti karena ada COVID kemarin, belum ada pemilihan lagi. Kalaupun ada, Bapak masih bersedia, Pak, jadi pengurus TPU? Selama masih dipercaya ya. Kalau udah nggak dipercaya ya nggak apa-apa. Oke, siap, Pak.
Nah Bapak izin ngomong-ngomong soal pengurus TPU Pak, barangkali Bapak tahu ya ketika Karawang ini ada nggak sih Pak paguyuban untuk itu, untuk orang-orang penggali kubur atau pengurus TPU? Iya, dari semua TPU yang ada itu kita pernah punya rencana. Saya sama ketua pernah ada kepikiran ke sana bikin paguyuban pengurus pemakaman di skup kecamatan aja dulu ya, Kecamatan Karawang Barat terutama. Karena kalau kita punya paguyuban gitu kan kadang-kadang kita butuh ambulan gitu kan. Syukur-syukur dari paguyuban itu kita bisa ada bantuan ambulan untuk pemakaman di Kecamatan Karawang Barat umpamanya gitu kan. Selama ini mungkin ada ambulan itu sebetulnya kita bisa ke instansi, bisa ke lembaga-lembaga lain ya gitu. Cuman kalau rasanya kalau kita punya sendiri itu lebih tenang gitu. Lebih tenang, Wak. Makanya pernah kita nelpon ke instansi ini, oh sedang dipakai gitu kan. Oh ini lagi dipakai ini gitu. Ya kita mau nggak mau cari yang lain. Terutama kalau pemakaman malam ya. Kalau yang dekat sih mungkin masih bisa dibawa dengan digotong ya pakai keranda. Tapi kalau yang jauh kadang-kadang Pak ada ambulannya nggak Pak? Ya kita nggak punya ambulan. Nah saya pengen gitu ya dari setiap kelurahan ya itu punya semacam paguyuban gitu, paguyuban pengurus makam di Karawang gitu kan. Itu juga minta kadang untuk informasi apa gitu kan. Kadang-kadang mereka, Pak berapa sih biaya pemakaman di sana? Ya nanti kalau saya bilang di sini saya nggak nentukan berapanya loh. Gitu. Nggak tahu di pemakaman lain kan kita mungkin beda-beda ya cara kepengurusannya gitu. Nah kalau ada paguyuban kita kan bisa sharing gini, bisa sharingnya harusnya begini gitu. Berarti sementara nggak ada apa ya paguyuban untuk itu ya? Komunitas Belum atau ada, belum belum ada. ada. Tapi Bapak rencana ingin membuat itu minimal Iya, udah dari kecamatan. 1 tahun ke belakang kita udah punya rencana itu. Ya. Jadi kita ada wadah. Iya. Nah, masa sih kalau misalnya ada paguyubannya sekolah ini ada paguyuban, pemakaman mah nggak punya. Iya, Pak. Jadi kadang kan kita kalau untuk di perkotaan terkadang wah biaya pemakaman mahal, ternyata memang tidak seperti itu, tidak dipatok. Saya bicara yang di pemakaman di Nagasari. Ya. Saya nggak tahu untuk yang di Karawang atau gimana. Jadi ternyata kalau untuk di TPU Nagasari, Pak ya, Siraraga Nagasari ini tidak dipatok biaya ya, biaya pemakaman ya ternyata. Ya kita pikir di kota ini buat mahal, buat makamnya berapa harus ternyata tidak seperti itu Pak ya. Oke Bapak, selain itu Pak, kemudian untuk honor, Bapak berharap nggak sih ada honor dari pemerintah sebetulnya? Sementara kan tugas Bapak ini tadi kita dengar ya, kalau untuk orang meninggal ini ya urusan orang hidup begitu Pak ya. Singkatnya kira-kira begitu gitu. Ya kalau berharap ya mungkin sangat berharap. Sangat berharap. Cuma daripada nunggu lama gitu, daripada kesel gitu kan. Ya kita terima aja yang ada, yang kita dapatnya ya kita terima aja sambil berharap ya mudah-mudahan ada yang terketuk gitu loh. Oh, dibikin statusnya ini loh gitu. Iya. Oke. Lah, Bapak sendiri sudah upaya belum, Pak? Untuk ya berharaplah mengajukan atau apa kepada pemerintah atau pemerintah setempat gitu kelurahan. Kalau pengajuan itu rasanya 3 tahun ke belakang, mungkin ketua yang udah pernah mengajukan. Kalau pastinya saya pernah ada bersurat ke salah satu instansi apa. Cuman untuk pastinya instansi apa itu mungkin ketua yang cuman nggak ada jawaban. Jadi nggak ada minimal kalau punya honor ini ada arep kena gitu. Nah ya gitu ya. Itu tadinya gini, kalau memang pendapatan dari sumbangan dari ahli waris yang dimakamkan ini, saya tuh pengen pengurus tuh saya punya gaji lah dikit untuk mereka tuh sebulan mau 100.000 gitu. Yang penting tanggal 1 nih saya gajian nih walaupun nggak besar gitu. Walaupun nggak besar cuman kan merangsang mereka, jadi mereka jadi bener loh di pos itu walaupun nggak ada juga dikit juga nggak apa-apa lah gitu. Siap. Terus juga rencananya saya pengen
pengurus itu terutama yang simpatisan ini kan di luar kepengurusan. Yang 7 orang yang itu 7 Pak ya. orang. Saya tuh pengen masukin mereka tuh BPJS gitu Oh. kan. Jadi kan mereka juga punya keluarga. Iya. Ya termasuk juga pengurus mungkin ya. Cuman kita terkendalanya dana kita nggak cukup kalau untuk 12 orang. Kalau kita masukin bertahap 2 orang atau 3 orang, takutnya ada kecemburuan dari anggota yang lain. Kok saya belum dimasukin gitu. Jadi selama ini belum bisa. Tapi itu saya Upaya untuk berkeinginan sekali gitu. berkeinginan untuk itu. Jadi masa sih kita ngurusin orang tapi yang ini Oke. pasukan kita sendiri nggak ngurusin. Gitu. Iya, oke. Artinya kita menguruskan orang sementara anggota kita Itu anggota kita malah repot. malah repot. Ya mudah-mudahan sih ada yang gimana ya, kalau saya sih tidak berharap, cuman kita juga cukup untuk dihargai aja. Bahwa kita tuh ada gitu. Jangan ingat petugas pemakaman tuh saat memakamkannya aja, saat sehat juga, saat ada rezeki apa, inget lah sama yang ngurus makam. Oke. Jadi bukan hanya ketika ada Ada famili meninggal, atau apa dimakamkan baru oh iya pemakaman dengan Pak ini dengan Pak ini. Nah, saat mereka sehat ada kelebihan rezeki atau kadang lupa sama yang ngurus makam gitu. Pernah nggak Pak sempat pengurus ya, petugas Bapak sebagai pengurus, ada orang begitu keluarga almarhum ingin dimakamkan sampai apa namanya, artinya sampai tanda kutip bentak-bentak ayo dong cepat gitu. Pernah kayak Itu kasusnya gini, biasanya banyak gini saat ada pemakaman, sebelum dimakamkan keluarganya, Pak udah selesai belum Pak, ini udah selesai nih tinggal dibawa nih. Nah saat udah selesai penggalian apa mereka bilang, tar dulu ya nunggu saudaranya yang di Kalimantan ya. Tadinya pemakaman jam 6 sore, jam 10 baru bisa dimakamkan. baru bisa dimakamkan. Sebelumnya malah ngeburu-buru, udah belum Pak, udah selesai belum? Jadi oke. Masih udah selesai, tar dulu masih ada yang ditunggu familinya katanya belum datang. Oke. Ya itu Cerita-cerita itu ya. Nah kemudian Pak izin, tadi juga kan ada yang ngasih Pak ya, ngasih sumbangsi walaupun tidak dipatok. Nah izin, pernah nggak ada yang ngasih sama sekali begitu? Ya sering. Oh sering juga. Hah? Karena sifatnya sumbangan kita nggak bisa mastiin tanggal sekian dapat dari si ini kalau sudah nggak itu kadang-kadang nggak minus ya namanya kita semua. Tapi untuk sehari-hari sih ada ya, terutama dari yang ziarah gitu, yang ngisi kotak amal atau terus juga kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan kecil ya, semacam ngaruk lagi makam yang baru gitu kan, ditambah tanahnya atau dipasangin Pemeliharaan begitu ya, perawatan. ya yang penting ada lah gitu. Tapi ada juga yang nggak ngasih begitu Pak ya. Ya ada. Tapi kita jangan marah ya. Iya. Rezeki kita emang segitu. Iya. Ya minimal kan kalau ada honor kan Pak ya, di samping nggak ada tenang gitu. ada tenang gitu. Kalau nggak ada yang ngasih ada arep honor. Ada lah tanggal 1 gajian. Tapi ini enggak ya. Justru malah mulia sekali ini. Cita-cita ini pengen anggota ini punya apa, BPJS. Iya. Punya BPJS. Itu udah BPJS kesehatan, Pak. Iya. Ketenagakerjaan gimana? Kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Saya khawatir ketika ada apa gitu kan, kecelakaan, bacul gitu kayak. Enggak, kalau kecelakaan kecil. Minimal kesehatan, Penting Pak ya. kesehatan. Itu sedang terus diupayakan oleh teman-teman pengurus TPU Siraraga Mungkin Nagasari. dari pengurus BPJS ada yang dengerin mungkin udah ada 10 orang didaftarin lah. Waduh, itu. Alhamdulillah ya. Ternyata memang kadang kita nggak tahu sih, sebetulnya saya pribadi juga tidak nyangka serumit ini gitu apa yang dipikirkan pengurus TPU begini, sampai memikirkan bagaimana pemagaran, keamanannya, kebersihannya, sementara pengurusnya sementara nggak dapat Ya di makam bukan artian ngerjain cuma ngegali doang. Komplek juga, banyak juga masalahnya. juga ya masalahnya. Saya kira itu tadi ya, ada ini aja apa namanya, orang meninggal dikubur udah selesai, pulang ke rumah pulang gitu. Ternyata nggak begitu ya. Ya kan kita nggak tahu jam berapa mau makamin. Yang meninggal jam berapa kan. Ternyata di luar itu perawat tuh kebersihan juga dan sebagainya. Ya kita tetaplah berjalan gitu.
jadi bukan ngedoain, wah mudah-mudahan banyak yang meninggal yang enggak. Barangkali begitu enggak ya? Enggak. Itu cuma tanggung jawab aja. Tanggung jawab. Kemanusiaan. Kemanusiaan, Pak ya. Oke, kemanusiaan. Bapak berarti motivasi Bapak betul-betul ini adalah tanggung jawab orang yang hidup sehingga Bapak tertarik untuk bagian dari pengurus TPU ini. Iya. Nah, kemudian Bapak selama ini Bapak untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi dari sini atau dari mana, Pak? Ya Punten. sebisa-bisa aja ya. Oh, sebisa-bisa aja ya. Kalau kita dari memang cukup, tapi gimana kita menyikapinya aja. Kalau dibilang nggak cukup ya emang nggak cukup, tapi gimana kita cukup ya. Cukup ya. Kadang juga ya mungkin hari ini income-nya agak gede, besok nggak ada ya jadi subsidi silang gitu. Kemarin nggak ada, sekarang ada gitu. Ya diupayakan bisa diupayakan cukup gitu. Oke, siap. Nah, kemudian Bapak di luar itu saya juga pengen tahu Pak, kalau untuk yang dimakamkan di sana ada siapa saja, ada nggak orang-orang yang pejabat begitu? Kalau ada ya beberapa makam. Kalau saya sebutin namanya nggak kurang-kurang, takutnya keluarga almarhumnya nggak berkenan. Saya sebut. Tapi ada ya. Ada. Dari pejabat-pejabat ada di sana beberapa. Nah, kemudian saya berarti itu konon ceritanya ada makam yang oh iya. Gimana Pak? Itu ada salah satu makam. Saya juga tahu dari yang ziarah ya. Artinya mungkin itu makam Bupati Karawang yang keempat gitu ya. Cuma kebenarannya benar atau enggak ya yang pasti makamnya memang ada di sana gitu. Dan yang ziarah ini pejabat Karawang juga sih. Oh, pejabat Karawang ya. Mereka orang yang dikenal di Karawang nih. Cukup dikenal, sangat dikenal malah. Sangat dikenal malah. Datang ke sana. Iya, itu. Datang saat mungkin ada hajat, ada niatan apa. Saya sendiri nggak tahu gitu. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu itu makam siapa. Cuman kan kata beliau, kamu orang Karawang kok nggak tahu bahwa di sini ada sesepuh Karawang, ini loh makamnya itu. Oh gitu. Jadi di situ ada makam, cuman ada nama, cuman nggak ada tahun lahir atau tahun wafatnya nggak ada. Tapi masih utuh Pak, makamnya masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi sahabat podcast Radar Karawang, ternyata ceritanya ini belum tentu benar atau tidak Pak ya, cuman kalau ceritanya di TPU Sirnaraga Kecamatan Karawang Barat ya, Kecamatan Karawang Barat ini ada makam sepuh Pak ya, yang dikenal sebagai Bupati keempat Karawang ya. Tapi ini benar atau tidak belum ini ya. Tapi karena itu dari yang ziarah ya. Dari yang ziarah. Sumbernya dari yang ziarah. Dan yang ziarah ini orang yang pasti dikenal di Karawang Pak ya? Pasti dikenal di Karawang. Pasti kenal lah. Pasti kenal ya. Tapi tidak bisa disebutkan Pak. Bisa? Enggak bisa. Enggak. Kisi-kisi Pak ya? Iya. Takutnya dia nggak mau disebutin ya. Tapi itu ya ceritanya, di situ ada makam. Untuk kebenaran dan tidaknya ya belum bisa dipastikan lah. Tapi bentuk makamnya betul ada Pak itu? Ada makamnya itu udah di keramik ya. Nama nisannya itu ada, cuman nggak ada tanggal lahir, tanggal wafatnya nggak ada. Cuman nama aja. Oh, nama aja. Nama aja. Itu udah ada nisannya. Oh, nisan. Jadi bukan patok kayu aja, udah di keramik. Nah, Bapak tahu ini berarti setelah beliau ziarah ke sana. Iya. Sebelumnya nggak tahu Bapak? Nggak tahu, pengurus juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau di situ ada kuburan yang ini ya, apa namanya, sepuh begitu ya, sepuh Karawang. Nanti belum nggak saya fotoin sih makamnya itu. Oke. Nah, Bapak dan pengurus lainnya juga baru tahu setelah beliau ziarah ke sana, datang ke sana. Iya. Nah, setelah tahu gimana Pak? Ada upaya nggak untuk begitu di sana? Rencananya kalau memang kita tuh karena makamnya tuh yang sebelah tuh udah agak tertimbun tanah ya, kita mau dibagusin lagi ya, tapi belum terlaksana gitu. Oke. Karena ya dari segi
Ya, karena itu makam itu memang nggak ada yang ngejarahin, nggak keluarganya apa, saya belum pernah lihat ada keluarganya yang jarah ke makam itu, kecuali beliau tadi itu yang jarah ke sana gitu. Tapi sudah di keramik posisinya. Sudah tahun berapa di keramik kan? Mungkin sebelum saya jadi pengurus ya. Udah cukup lama kayaknya sih kalau lihat dari makamnya sih. Oh, mungkin ada cerita Pak dari pengurus sebelumnya belum? Nggak ada, Pak. Oh nggak Nggak ada. Nggak ada cerita. Tahun berapa Pak kira-kira orang jarah itu? 2000 jarahnya itu beliau yang jarah. Ada sekitar 5 tahun ke belakang. Oh 5 tahun ke 5 belakang. tahun ke belakang. Oke siap. Oke Bapak, kemudian Pak, tadi saya pengen tahu apa yang ingin Bapak sampaikan, kemudian suka dan duka Bapak sama menjadi pengurus TPU Pak. Kalau Silakan. suka dan duka ya, pertama kita bikin suka aja. Bikin suka aja ya. Karena gimana kita sebut nggak suka ya harus. Ya. Ya kalau sukanya, dukanya ya itu kadang-kadang kita ada penggalian tengah malam gitu kan, terus posisi hujan gitu. Kadang-kadang kalau malam gitu kan keluarga almarhum tuh nggak ada yang ke makam, udah beres baru dateng gitu kan. Nah terus juga kalau sukanya ya kita ngerasa udah orang lain belum tentu mau, Iya. kita bisa ngelaksanain gitu kan. Nah, kalau di ini kan mana ada orang mau tengah malam datang ke makam ngegali gitu. Ada rasa apa ya? Ada rasa ketenangan atau bukan enggak ya sedikit kebanggaan lah mungkin. Oh kita masih bisa ngebantu orang walaupun kita dalam keadaan yang memang kurang memungkinkan gitu. Ya minimal tenaga kita masih bisa diakui oleh orang lain. Itu aja. Timbal baliknya kita mau dibayar berapa atau itu terserah dari keluarga almarhum aja. Dari keluarga. Yang penting kita udah merasa puas bahwa kita sudah selesai loh memakamkan almarhum gitu. Dan terlepas dari itu keluarganya atau gimana, yang penting tugas dan tanggung jawab kita memakamkan secepatnya itu udah terlaksana. Sudah terlaksana. Di situ ada kepuasan Bapak. Nah itu sih lebih gimana lah gitu rasanya gitu kan. Kadang ya tapi nggak menutup saya tuh lebih berjasa apa enggak. Karena kalau kita lempar harusnya begini ya kapan mau dimakaminnya gitu kan. Gitu. Ya itu aja kepuasan dan ketenangan ini aja ya pribadi dan juga mungkin pengurus yang lain gitu. Gitu. Nah kemudian dari keluarga gimana Pak? Mendukung nggak dengan pekerjaan Bapak ini? Kalau keluarga alhamdulillah, kalau dari istri, dari anak atau dari sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali. Karena itu tadi jarang-jarang orang yang mau ngurusin yang meninggal ya gitu. Satu serem atau apa gitu kan. Tapi mereka sangat mendukung. Dan ngerti ya kalau memang tengah malam harus keluar ya keluar gitu. Standby lah harus 24 jam ya benar-benar. Berarti motivasi Kang Berli ini atau Bapak Berli ini sebagai humas TPU Sirnaraga Kelurahan Nagasari ini berarti motivasi Bapak ini kemanusiaan ya Pak ya? Iya. Kemanusiaan dan kewajiban. Kewajiban yang hidup. Kewajiban orang hidup. Iya. Nggak mau dilempar kemana lagi kewajibannya. Kalau kayak tim kita penjaga gawang ya terakhirnya di penjaga gawang. Oke, sekedar menambahkan sahabat podcast diulang lagi. Berarti ini cukup menarik juga ya. Saya pribadi sih baru mendengar ternyata pengurus TPU ini dipilih ya. Ketua ini aja dipilih yang ya. Kalau pengurus itu diangkat oleh ketua sih. Pengurus diangkat oleh ketua. Jadi memang ini betul-betul beda ya. Kebanyakan kan tidak begitu ya, mengangkat biasanya ditunjuk ditunjuk, tapi ini dipilih. Dan ada masa jabatannya ya. Ada masa jabatan 3 tahun. 3 tahun. Dan Pak Berli ini sudah 3 tahun lebih ya. Iya, hampir ke 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nanti kalaupun misalkan ada pemilihan lagi dan diangkat lagi, Pak Berli mau tidak mau berarti Pak? Tergantung ketua yang terpilihnya nanti kan. Tergantung kita yang terpilihnya. Iya. Tapi secara pribadi mungkin itu tadi ya, kemanusiaan dan kewajiban orang hidup. Iya. Oke. Terima kasih sahabat podcast Radar Karawang.
Terima kasih Kang Berli sudah bersedia mampir di podcast Radar Karawang. Sehat terus Pak dengan para pengurus lainnya, anggota TPU Singaraja Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.